Halo, selamat berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas bab tentang cerita pendek atau biasa disebut cerpen. Babnya berbunyi cerita pendek, memahami nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya, di dalam cerita pendek. Di sini kita akan membahas KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dan 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Namun sebelum itu, pada bahasan kita kali ini kita akan fokus pada pengertian, ciri, dan fungsi, serta sekilas tentang unsur pembentuk dari cerita pendek itu sendiri. Mari kita mulai. Kita mulai. Cerita pendek atau yang familiar atau biasa kita kenal dengan istilah cerpen sangat banyak definisi atau pengertiannya. Nah, kita simpulkan cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi tangkap ya. Jadi dia lebih fokus. Nah, ciri-cirinya apa? Cerita pendek itu, yang pertama, karena pendek, maka dia hanya mengandung jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ada salah satu teori mengatakan bahwa cerpen itu tidak lebih dari 5.000 kata. Tapi di sini adalah 10.000 kata maksimal ya. Tapi tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu menjadi cerpen, cerita panjang mungkin ya. Ini lebih pendek dari novel. Kemudian hanya berfokus pada satu tokoh saja dan tidak menggambarkan semua tokohnya. Karena keterbatasan ruang, maka fokus pada satu tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, tokoh yang digambarkan dari awal permasalahan hingga pada titik penyelesaian. Satu tokoh tadi yang difokuskan itu berfokus tokoh tadi digambarkan dari awal sampai pada penyelesaiannya. Awal menuju konflik, klimaks, dan penyelesaian. Penokohan disajikan dengan sederhana. Jadi penggambaran karakter itu tidak detail pada cerpen, namun sederhana, padat, namun jelas. Penggunaan kata biasanya sederhana dan padat. Nah, ini tentu lebih pada karena keterbatasan ruang yang dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata itu, maka penggunaan kata digunakan seefisien mungkin dan padat, namun tidak mengurangi makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Biasanya hanya terdapat satu kejadian saja yang diceritakan, ya. Seperti pada pengertiannya tadi, hanya berfokus pada satu peristiwa atau satu situasi. Yang terakhir, mempunyai sebuah alur cerita tunggal dan lurus. Hanya satu alur saja. Kita menganggap ada beberapa alur. Misalnya alur maju dan alur mundur serta alur campuran. Nah, ini hanya satu alur saja. Alurnya dan kebanyakan dari cerita-cerita pendek yang ada itu menggunakan alur lurus atau alur maju. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga cerpen yang menggunakan dengan istilah flashback. Itu adalah ciri-ciri cerpen. Selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi cerpen.
Nah, fungsi cerpen itu apa? Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Dari bahasa saja rekreatif, yaitu bersifat rekreasi, memberikan hiburan bagi pembacanya sehingga pembaca merasa gembira dan senang. Karena rekreasi itu pasti membawa suasana yang menyenangkan. Tidak ada rekreasi yang tujuannya untuk membuat hati sedih, tapi pasti membuat hati senang. Maka tujuan atau fungsi cerpen adalah memberikan hiburan bagi pembacanya. Yang kedua, didaktif atau pendidikan. Memberikan nilai pendidikan yang mengarahkan pada pengetahuan akan kebenaran bagi pembacanya. Nah, inilah hakikat dari pendidikan, yaitu mengarahkan pada sebuah pengetahuan akan kebenaran. Itu ya. Jadi fungsi cerpen mengajak juga untuk memberikan pengetahuan tentang suatu kebenaran. Estetis, memberikan kesan keindahan bagi pembacanya. Yang keempat adalah fungsi moral atau moralitas, di mana cerpen mengandung nilai-nilai moral akan hal yang baik dan tidak sebagai bahan permenungan bagi pembaca. Di sini fungsi cerpen adalah memberikan gambaran nilai moral. Nilai moral itu erat kaitannya dengan baik buruk, benar salah. Nah, di sini pembaca cerpen diajak untuk bermenung ya akan nilai-nilai itu. Dan yang terakhir adalah fungsi religius. Di dalam cerpen mengandung nilai-nilai keagamaan atau religiusitas sebagai penambah wawasan tentang keimanan. Mungkin juga sebagai sarana untuk mengajarkan tentang nilai-nilai keimanan, hal-hal yang religius, sehingga orang dapat berefleksi tentang kehidupannya. Unsur pembangun cerpen. Ini penyegaran ingatan kita bahwa unsur pembangun cerpen itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, in itu dalam ya. Jadi unsur yang membangun cerpen dari dalam. X itu luar. Keluar. Jadi ekstrinsik, unsur yang membangun cerpen dari luar karya itu. Nah, apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Itu terdiri dari tema, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Di sumber lain mungkin tokoh dan penokohan itu dibedakan. Jadi kita ini jadikan satu pembahasan. Ini unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik ini terdiri, kita bagi menjadi dua saja, meskipun unsurnya banyak tapi kita dua saja, kita rangkum menjadi dua, yaitu latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat. Latar belakang penulis maksudnya adalah suatu karya itu mungkin terpengaruh dari bagaimana kehidupan penulis, entah itu dari masa kecilnya, dari masa di mana dia hidup, masa kecilnya itu sejarah hidupnya, dia dibesarkan di mana, kemudian dari latar belakang keluarga yang bagaimana pula, itu yang mempengaruhinya, pendidikannya gitu kan. Kemudian latar belakang masyarakat adalah latar belakang di mana si penulis hidup itu, keadaan masyarakat ketika itu, atau keadaan masyarakat yang diamati oleh penulis, hal-hal yang sedang bergejolak atau yang peristiwa-peristiwa penting apa yang kala itu terjadi, yang dialami oleh si penulis. Nah, untuk unsur pembentuk ini, intrinsik dan ekstrinsik, akan kita bahas secara mendalam pada bagian selanjutnya. Tidak di bagian ini hanya untuk sekilas saja ya. Nah, itu teman-teman, sekilas tentang pengertian, ciri, fungsi, dan unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.
tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa masih ada hari cerah, masih ada harapan.